Siapa yang puasa Ramadan dan 6 hari di bulan Syawal, dia seperti puasa dahar. Dahar itu salah satu maknanya itu adalah seumur hidup. Oh, Jadi itu iya, kalau biar dikatakan seumur hidup berarti Anda itu harus puasanya itu tiap tahun. nggak boleh absen gitu. Iya, nggak boleh begini. Tahun ini puasa Ramadan dan puasa Syawal. Tahun depan puasa Ramadan doang, nggak puasa Syawal. Nah, yang seperti nggak bisa dikatakan dahar, nggak bisa dahar karena daharnya Anda mungkin hanya setahun doang ya. Sementara kata Imam Al-Bujairimi ya, Wafil Bujairimi ya, itu annal murad bidahar al-umr wa bihi qala Ainshin. Apa itu Ainshin? Ainshin itu singkatannya Imam Ali Asy-Syibramalisi itu yang dari Mesir, ulama madzhab Syafi'i juga. Jadi Imam Bujairimi termasuk Imam Ali Asy-Syibramalisi ini mengatakan maksudnya itu adalah puasa seumur hidup. Berarti Anda itu harus tiap tahun puasa Syawal gitu, jangan absen 1 tahun pun gitu, biar dianggap puasa dahar seumur hidup. Ternyata jamaah, kalau ditanya apakah harus kodok dulu baru puasa Syawal, ternyata menurut Hanafi, Maliki, Syafi'i, 3 mazhab, catatnya Hanafi, Maliki, Syafi'i itu boleh Anda Syawalan dulu nggak apa-apa, kodoknya nanti nggak apa-apa. Cuma bedanya kalau Hanafi itu mengatakan nggak makruh, tapi kalau Syafi'i sama Maliki atau Maliki sama Syafi'i, pengarang itu kitab Mughni Muhtad, siapa ini? Imam Asy-Syarbini. Itu beliau ini membuat permasalahan. Seandainya orang yang puasa di Syawal itu dia juga puasa qadha gitu ya, atau puasa nadar, apakah tahsul lahu as-sunnah aula? Apakah dapat kesunahan puasa Syawalnya atau enggak? Ternyata kata beliau, lam aroman dzakaruh. Masalah kayak gini tuh belum ada yang memfatwakannya. Saya nggak ada tuh melihat ada ulama yang menyebutkannya. Lam aroman dzakaruh itu maksudnya saya tidak melihat ada ulama yang menyebutkan masalah ini. Jadi mungkin di zaman beliau atau sebelum-sebelum itu nggak ada yang namanya gabung-gabungnya itu nggak ada, mungkin begitu ya. Ramadan digabung dengan Syawal. Tapi dijawab bicara tentang keutamaan puasa. Keutamaan puasa 6 hari di bulan Syawal, sebagaimana tadi disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu riwayat Imam Muslim. Di situ disebutkan karena kasiyamit dahri, orang yang puasa 6 hari di bulan Syawal itu seperti puasa dahar. Nah, puasa dahar itu Ustaz Akbar dan jamaah yang dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maknanya ya, di anal hasanah bi asri amsalihha kama jaa mufassiran fi riwayat Ramli sanaduha hasan. Walafduha siyamu Ramadan bi asyrati asyhur wa siyamu 1 ayyam min Syawal bi syahrain fadzalika siyamus sanah. Jadi maknanya adalah dahar itu puasa 1 tahun full. 1 tahun full. Karena tadi hitung-hitungannya Ramadannya itu sebulan dianggap seperti 10 bulan ya. Karena 1 harinya kan dikali 10 ya. Jadi 30 kali 10 300 berarti 10 bulan. Yang Syawalnya 6 hari itu dikali 10 60, jadi 2 bulan, 10 bulan tambah 2 bulan kan 12, jadi seperti 1 tahun, sanah kamilah 1 tahun. Tapi Imam atau Syekh Ad-Dimyati mengatakan begini, shaumud dahar itu kalau bisa dilakukan setiap tahun. Loh, qauluhu inna shaumaha ma'a shaumi Ramadan aida iman. Jadi Anda dikatakan dapat puasa dahar tadi itu kalau melakukannya itu tiap tahun. Jadi bukan fala takun almarum min syami Ramadan wa min Syawal kasawatan, bukan. Jadi kalau bisa tiap tahun yang sama. Jadi dahar menurutnya Anak Talibin ini maknanya itu adalah seumur hidup. Jadi gini, kan Nabi bilang siapa yang puasa Ramadan dan 6 hari di bulan Syawal, dia seperti puasa dahar. Dahar itu salah satu maknanya itu adalah seumur hidup. Oh, jadi itu iya, kalau biar dikatakan seumur hidup berarti Anda itu harus puasanya itu tiap tahun.
Nggak boleh absen gitu. Iya, nggak boleh begini. Tahun ini puasa Ramadan dan puasa Syawal. Tahun depan puasa Ramadan doang, nggak puasa Syawal. Nah, yang seperti nggak bisa dikatakan dahar, nggak bisa dahar karena daharnya Anda mungkin hanya setahun doang ya. Sementara kata Imam Al-Bujairimi ya, Wafil Bujairimi ya, itu annal murad bidahar al-umr wabihi kola ainshin. Apa itu ainshin? Ainshin itu singkatannya Imam Ali Ash-Shibromalisi itu lah, yang dari Mesir, ulama mazhab Syafi'i juga. Jadi Imam Bujairimi termasuk Imam Ali Ash-Shibromalisi ini mengatakan maksudnya itu adalah puasa seumur hidup. Berarti Anda itu harus tiap tahun puasa Syawal gitu, jangan absen 1 tahun pun gitu, biar dianggap puasa dahar seumur hidup gitu. Tapi ada lanjutannya, lakin kalam syari' al-atiyadu al-anal murdis as-sana. Tapi sebetulnya pensarah kitab itu mengatakan makna dahar itu yang penting 1 tahun tadi gitu ya. Jadi bisa dimaknai 1 tahun saja, bisa juga maknanya itu seumur hidup gitu. Intinya kalau Anda puasa Ramadan dan juga puasa 6 hari di bulan Syawal, maka dapat puasa seperti 1 tahun. Tinggal nanti khilafnya itu dikatakan daharnya itu apakah hanya 1 tahun saja atau dahar itu harus sampai seumur hidup gitu, harus sawalan terus begitu. Nah, kemudian ada tambahan di sini Ustaz Akbar mengenai puasa Syawal. Tadi kan puasa Syawal dan Ramadan itu dapat 1 tahun ya, Ya Ustaz. itu 1 tahunnya itu fardon, dianggap seperti puasa wajib 1 tahun pahalanya. Ya Ustaz. Ya kan Anda kan puasa Ramadan cuma sebulan tuh, puasa sunnahnya 6 hari. Ini kalau Anda gabung kan dapat pahala tadi 1 tahun puasa, seperti orang puasa 1 tahun. Puasa 1 tahunnya itu maksudnya adalah Anda puasa wajib 1 tahun. Bayangin, ada nggak yang bisa puasa 1 tahun full ya, dan itu yang hukumnya wajib seperti Ramadan gitu loh, tidak boleh hilang 1 hari pun gitu. Nah itu pahalanya itu fardun bila mudha'afah gitu. Tapi di sini yang unik, waman shoma sitatan ghairaha kadzalika takunu kasyami naflan bila mudha'af. Tapi kalau Anda itu puasa Ramadan tapi 6 harinya bukan di bulan Syawal, 6 harinya mungkin di bulan Dzulqa'dah. Setelah Syawal kan Dzulqa'dah ya, Ya Ustaz. Dzulqa'dah itu tetap dapat kesunahan tadi, tapi dianggap Pahalanya. 1 tahunnya itu pahalanya itu naflan, seperti orang puasa sunnah selama 1 tahun. Itu yang disebutkan oleh Syekh Abu Bakar At-Timyati begitu ya. Paham ya? Jadi kalau ada yang bertanya begini, puasa seolah-olah puasa 1 tahun itu puasa apa itu ya, pahalanya? Puasa wajib. Kalau memang Syawalnya di bulan Syawal, 6 harinya di bulan Syawal. Tapi kalau tadi puasa Syawalnya itu 6 harinya ya, 6 harinya itu justru dilakukan di selain bulan Syawal, berarti ini boleh ya, 6 hari di luar bulan Syawal boleh ya. Mungkin karena uzur kali ya, atau karena lupa akhirnya dia kodok mungkin. Kan boleh kan dikodok kan? Yes, Mengkodok itu boleh. Dia lakukan di bulan Dzulqa'dah mungkin atau Dzulhijjah. Tetap dapat pahala kesunahan, tapi 1 tahunnya bukan fardon, tapi apa? Naflan. Seperti puasa sunnah 1 tahun, bukan seperti puasa wajib 1 tahun, beda. Insya Allah paham ya, nggak pusing ya. Iya Ustaz. Satu lagi, masih 2. Apakah harus qadha Ramadan dulu, Ustaz Akbar? Antum yang baca, Ustaz Akbar. Ini ulama 4 mazhab. Jadi kasusnya begini, katanya kalau punya hutang qadha Ramadan itu tidak boleh puasa Syawal, harus qadha dulu. Apakah benar? Bagaimana pendapat ulama 4 mazhab? Ustaz Akbar yang baca. Ikhtalafa al-fuqaha'u fi hukmi tatawwu'i bisawmi qabla qada'i Ramadan. Fadhahaba al-Hanafiyyah ila jawazi tatawwu'i bisawmi qabla qada'i Ramadan min ghairi karahah. Wa dhahaba al-Malikiyyah wa Syafi'iyyah ila al-jawazi ma'al karahah. Wa dhahaba al-Hanabila ila hurmati at-tatawwu' bisawmi qabla qada'i Ramadan. Titik aja, sampai situ udah cukup. Jadi ternyata jamaah, kalau ditanya apakah harus qadha dulu baru puasa Syawal, ternyata menurut Hanafi, Maliki, Syafi'i, 3 mazhab catatnya. Hanafi, Maliki, Syafi'i itu boleh Anda Syawalan dulu enggak apa-apa. Qadhanya nanti-nanti enggak apa-apa. Cuma bedanya
Kalau Hanafi itu mengatakan nggak makruh. Tapi kalau Syafi'i sama Maliki atau Maliki sama Syafi'i itu makruh. Kalau Anda sawalan dulu baru qadha itu makruh. Berarti kesimpulannya afdalnya itu adalah qadha Ramadan dulu baru Anda sawalan. Tapi tetap boleh intinya ya. Intinya boleh gitu loh kata madzhab Maliki dan Syafi'i. Makanya di situ kan disebutkan ilal jawaz ma'al karohah. Boleh sih, tapi makruh gitu. Artinya lebih afdalnya itu ya kodok dulu begitu. Saya ulangi ya jamaah, dicatat ya ini ya. Kalau nggak dicatat nanti lupa. 3 madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i sepakat pokoknya boleh walaupun Anda itu punya hutang puasa Ramadan mungkin karena apa ya, punya haid mungkin ya pas Ramadan atau sakit kan nggak puasa. Artinya Anda kan punya hutang Ramadan. Itu nggak apa-apa pas bulan Syawal itu puasa Syawal dulu nggak apa-apa. 3 madhab ini membolehkan. Sawalan dulu 6 hari, nanti kodoknya bisa di bulan yang lain. Kan panjang itu, 11 bulan ke depan ya. Ya kan betul ya, 11 bulan gitu. Boleh, tidak apa-apa. Cuma kalau Maliki, Syafi'i mengatakan makruh gitu. Afdalnya itu ya kodok dulu, baru sawalan. Tapi kalau ditanya bolehnya boleh. Kalau Hanafi enggak, pokoknya enggak makruh. Enggak masalah ini. Tidak harus kodok dulu. Nah, yang terakhir, Hambali, satu madhab ini ternyata mengatakan haram. Tidak boleh Anda puasa Syawal, tidak boleh. Hormati tatawu itu maksudnya tidak boleh puasa sunnah. Artinya tidak boleh puasa Syawal Anda itu. Qabla qadha Ramadan, sebelum menggodok Ramadannya. Makanya kita dulu pernah dengar itu kalau ada orang nggak boleh, harus qadha Ramadan dulu, baru boleh Syawalan. Itu sebetulnya adalah pendapat mazhab Hambali. Satu-satunya mazhab yang bilang begitu, yaitu mazhab Hambali begitu ya. Makanya ketika ditanya orang tentang hukum seperti ini tuh Anda harus ilmiah, harus sebutkan pendapat ulama yang lain juga gitu. Oh ternyata hanya Hambali yang bilang begitu. Sementara 3 mazhab mengatakan tidak apa-apa kok, sawalan dulu tidak apa-apa, kodoknya nanti tidak apa-apa. Nah itu kesimpulannya seperti itu. Hanya Hambali ya yang bilang apa? Tidak boleh sawalan ya, harus kodok dulu ya. Harus kodok dulu ya. Sampai dikatakan wa'ada musyati tatawu. Kalau ada yang maksa puasa Syawal dulu, puasa sunnah dulu, baru kodok, enggak sah itu puasa sunnahnya. Ya, ada musyati tatawu tidak sah gitu ya. Itu Hambali ya, fatwa mata Hambali gitu. Nah, mudah-mudahan bisa dicatat. Ya. Kalau ini tambahan nih dari mazhab Syafi'i. Memang dalam mazhab Syafi'i itu boleh tadi ya intinya ya. Mengkodoknya itu nanti nggak apa-apa, sawalan dulu nggak apa-apa. Walakin yustahab takjiluhu. Tapi sih afdolnya atau sunnahnya itu takjil itu disegerakan kodoknya. Gitu. Ingat ya, untuk mazhab Syafi'i ini ringkasan saja ya. Untuk mazhab Syafi'i afdolnya itu memang kodok dulu jamaah. Kalau masih bisa memungkinkan kodok dulu saja. Nah, misalnya puasa Ramadannya berapa bolongnya? Anggaplah ini wanita haid ya, atau orang sakit 7 hari misalnya sakitnya, nggak puasa Ramadan. Berarti Anda kodok dulu tuh 7 hari misalnya. Nah baru setelah kodok Anda puasa Syawal 6 hari, kan masih di bulan Syawal itu masih bisa. Ini yang lebih afdol ya, lebih afdol. Tapi kalau ditanya boleh nggak Syawalan dulu baru kodok, boleh saja begitu. Paham ya? Oke. Karena kodok itu kan bisa di bulan yang lain. Sekarang yang terakhir Ustaz Barang. Apakah boleh menggabungkan niat kodok Ramadan dengan puasa Syawal? Jadi mungkin dia tadi pakai mazhab Syafi'i ini, ya. Wah ternyata boleh ya, Syawalan dulu baru kodok, atau kodok dulu baru Syawalan boleh. Biar ringkes ini, digabung Ustaz Akbar. Ya, dengan satu puasa dengan niat 2, boleh nggak? Coba Anda bacakan Ustaz Akbar. Ini terakhir nih. Idza lazimahu qadha. Yang mana? Yang walau shoma Syawal. Maaf Ustaz. Ya, belum nampil. Nih. Sebentar. Nah, walau shoma fi Syawal qadaan. Walau sama fi Syawal qadaan au nadran au ghaira dzalik hal tahsulu lahu sunnah aw la. Lam ara man dzakarahu wa dhahir al-husul. Lakin la yahsulu lahu hadha thawab al-madhkur khususan man fatahu Ramadhanu wa sama anhu Syawwalan. Nah, titik sampai situ dulu aja. Jadi pengarang kitab Mughnil Muhtad siapa ini? Imam Asy-Syarbini. Itu beliau ini membuat permasalahan. Seandainya orang yang puasa di Syawal itu
dia juga puasa kodok gitu ya, atau puasa nadar, apakah tahsul lahu as-sunnah aula? Apakah dapat kesunahan puasa Syawalnya atau enggak? Ternyata kata beliau, lam aroman dzakaruh. Masalah kayak gini tuh belum ada yang memfatwakannya. Saya nggak ada tuh melihat ada ulama yang menyebutkannya. Lam aroman dzakaruh itu maksudnya saya tidak melihat ada ulama yang menyebutkan masalah ini. Jadi mungkin di zaman beliau atau sebelum-sebelum itu nggak ada yang namanya gabung-gabungnya itu nggak ada, mungkin begitu ya. Ramadan digabung dengan Syawal. Tapi dijawab sama beliau, ya. Wa dzahir al-husul. Sebetulnya zahirnya adalah husul itu apa? Hasola, bisa gitu loh intinya. Intinya bisa kalau mau puasa qada di bulan Syawal sekaligus itu dapat kesunahan Syawal, itu bisa kata beliau. Lakin, nah ada lakinnya ini yang gak enak nih. Lakin, tetapi la yahsullahu hadza al-mankur. Dia tidak dapat pahala yang disebutkan dalam hadis tadi. Jadi cuma dapat pahala kesunahan puasa Syawal, tapi tidak dapat fadilah yang 1 tahun tadi itu loh, gitu. Artinya lebih afdolnya tadi sebetulnya, jangan digabung. Anda kodok dulu baru Syawal, atau Syawalan dulu baru kodoknya nanti, begitu. Jangan satu puasa Anda niatkan 2. Tapi ini bukan larangan ya, jangan ini bukan larangan. Jangan ini maksudnya lebih afdolnya dipisah saja. Tapi kalau ada yang menggabung, boleh, cuma rugi tadi. La yahsullahu hadza al-mankur. Tidak dapat pahala yang disebutkan dalam hadis 1 tahun tadi. Hanya dapat pahala kesunahan 6 hari di bulan Syawal. Pahala Syawalnya lah begitu ya. Oke, itu saja.